Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat Seutuhnya bersama gue Willy Yonas. Kita ada di episode ke-32, 31, yaitu mengenai tempe. Gua pengen bahas lagi mengenai tempe. Rasanya udah lama ketika gua ngundang teman gua Dr. Driandro, dia food scientist, punya PhD dan research-nya mengenai tempe. Dia udah punya ngeluarin jurnal mengenai tempe dan he call it tempe Bible. Dan itu salah satu penelitian mengenai tempe yang paling komprehensif yang pernah gue temuin, dan rasanya gue pengen apresiasi tempe lagi dan membawa topik mengenai tempe ini lagi di season yang keempat. Karena gue rasa tempe ini masih kurang diapresiasi, sedangkan manfaatnya buat kesehatan itu banyak banget dan masalahnya ini murah dan affordable untuk semua orang. So anyway, kita akan langsung bahas mengenai tempe dan gua kali ini bakal membahas 3 penelitian mengenai tempe yang gue pilih. Yang bikin gue surprise pertama adalah penelitian pertama itu datangnya dari Itali. Jadi bahkan menarik buat gua bahwa orang asing sekalipun tertarik dengan tempe ini. Jadi penelitian pertama itu dari Itali, penelitian kedua itu dari Malaysia, dan penelitian ketiga ini dari Indonesia. So, banyak banget sebenarnya yang punya interest terhadap tempe, dan gua rasa makin banyak orang asing yang mengapresiasi, tapi makin banyak juga orang Indonesia yang melupakan tempe itu. So, penelitian yang pertama yang ingin gue bahas adalah penelitian yang dari Indonesia terlebih dahulu. Jadi mereka pengen survei sampling ke provinsi-provinsi, 34 provinsi di seluruh Indonesia. Mereka pengen lihat orang Indonesia itu konsumsi tempenya sebenarnya berapa banyak kira-kira. Dan ini data yang mereka dapat, penelitiannya tahun 2023 by the way. Rata-rata keluarga itu makan tempe sekitar 4 kali dalam 1 minggu. Jadi bayangin aja, kita makan dalam 1 minggu itu ada sekitar, kalau kita makan 3 kali sehari kali 7, ada 21 kali kita makan, itu rata-rata hanya sekitar 4 kali saja makan tempe dari 21 kali makan dalam 1 minggu. Dan menariknya walaupun makan tempe ini cuma 4 kali seminggu, konsumsi tempe ini mencukupkan sekitar 1/3 kebutuhan dari vitamin B12 dan juga sekitar 1/6 kebutuhan protein. Bayangin nih, mereka cuma makan tempe tuh 4 kali dalam 1 minggu dari 21 kali mereka makan. Jadi sebenarnya nggak terlalu sering mereka makan tempe, dan sekali makan itu cuma sekitar 40 gram, jadi nggak banyak. 40 gram tempe itu dikit, tapi itu sudah bisa memenuhi sekitar 1/3 kebutuhan vitamin B12 dan juga 1/6 dari kebutuhan protein. So, rata-rata orang Indonesia 1 minggu itu hanya mengkonsumsi sekitar 160 gram tempe per minggunya. Menurut gua masih sangat sedikit, oke, menurut gua. Walaupun penelitian ini juga mencatat bahwa memang orang-orang Jawa, orang yang ada di Pulau Jawa, itu memang lebih banyak mengkonsumsi tempe dibandingkan dengan orang-orang yang ada di pulau lain. Walaupun jadi by the way, penelitian ini mencatat orang yang di Indonesia Timur itu makan tempe nggak sesering orang yang di Indonesia bagian barat. Jadi makin banyak orang Jawa, presence orang Jawa, well karena tempe ya ditemuin di Pulau Jawa sini dan itu sangat identik dengan Pulau Jawa, dan banyak orang-orang Jawa yang pindah ke Kalimantan, ke Sulawesi, banyak dari mereka juga akhirnya bikin usaha untuk bikin tempe. Gua waktu itu pernah ke pedalaman Kalimantan, itu sekitar mungkin di daerah Kutai Barat, itu sekitar nyetir 10 jam lagi dari Balikpapan, dan di situ, di dalam pelosok Kalimantan, itu ada transmigran orang Jawa dan dialah yang bikin pabrik tempe di tengah-tengah Kalimantan, di hutan lah ya kalau gue bilang ya, jauh pokoknya dari kota-kota besar. Anyway, menarik menurut gua. Satu penelitian ini juga mencatat mereka pengen lihat persepsi dari masyarakat itu mengenai tempe itu sendiri. Karena terlalu banyak kebingungan, mitos-mitos, tempe bikin kanker payudara lah, bikin cowok jadi nggak maco lah, jadi gemulai mungkin itu term yang bisa gue gunakan. Tapi
apakah ini benar? Dan ini mereka pengen lihat tes persepsi masyarakat tapi di-compare lagi dengan sains. 86,5% masyarakat, mereka tahu tempe itu bagus untuk kesehatan jantung, punya senyawa anti kanker, antioksidan, dan hanya sekitar 14,5% masyarakat itu yang berpikir bahwa, oh tempe itu bisa meningkatkan asam urat, meningkatkan kolesterol, kasih kita masalah tiroid dan alergi dan lainnya. Jadi cuman sedikit, oke, hanya sedikit sekali yang berpikir bahwa tempe ini punya dampak buruk. Sekali lagi, sebenarnya nggak ada penelitian yang menunjukkan tempe itu bikin asam urat, naikin kolesterol, kasih masalah tiroid, kasih masalah alergi, there is none. Justru banyaknya penelitian menunjukkan manfaat dari makan tempe ini. Itu yang keren banget justru, karena sekali lagi, tempe ini proteinnya lengkap, murah, ini bisa dijangkau sama seluruh kalangan yang ada di Indonesia, oke? Nah sekarang kita pengen lihat dulu nutrition kontennya. 100 gram tempe itu nutrisinya seperti apa? Dan salah satu penelitian yang gue kutip, by the way, teman-teman bisa baca detail penelitiannya di link deskripsi podcast seperti biasa. Di setiap 100 gram tempe, proteinnya itu ada sekitar 20,8 gram. Sekali lagi, ada variasi-variasi sedikit. Di 100 gram tempe ada yang mencatat 18, ada yang mencatat 19, ada yang mencatat 20, so di kisaran itu. Terus untuk, zat besinya itu ada 4 miligram, untuk kalsiumnya itu ada 155, mirip banget sama susu sapi, bahkan lebih daripada segelas susu sapi. Udah gitu yang pengen gua highlight lebih lagi adalah dari vitamin B12 karena buat orang yang pemakan plant based, vitamin B12 ini jadi concern buat banyak orang. Tapi dalam 100 gram tempe bisa sampai mengandung 72 miligram vitamin B12. So, banyak. Walaupun ada juga tempe-tempe yang hanya memiliki sekitar 12 miligram dari vitamin B12. Oke. Sorry, ini microgram. Gue salah baca sekali lagi. Vitamin B12 yang ada di tempe itu bisa di antara 12 sampai 72 microgram. Itu cukup banyak karena kenapa? Kebutuhan sehari kita terhadap vitamin B12 itu hanya 2,4 mikrogram. Memang susahnya kalau dari tempe ini karena tempe ini kan dibuatnya bukan kayak makanan pabrikan ya yang semuanya formulasi bisa diukur, ditakar vitamin B12-nya, vitamin A-nya, vitamin D-nya ada berapa di dalam produknya. Tapi teman-teman ketika beli tempe yang ada di pasar A, pasar B, pasar C itu pasti semua ada variasi dari kandungan vitamin B12-nya ini. Jadi memang yang agak susah adalah untuk bener-bener tahu berapa banyak sih vitamin B12 yang ada di tempe yang kalian makan. To be fair ya nggak gampang, oke? Nanti gua kasih tips lagi, apa sih atau kasih sharing knowledge dari penelitian ini, apa sih yang membuat tempe itu mengandung vitamin B12. Anyway, tapi nutrisi apa lagi sih yang ada di tempe? Tempe itu mengandung probiotics, prebiotics, jadi bagus banget untuk gut microbiome, bakteri usus kita, punya serat yang tinggi, dan jangan lupa juga tempe itu punya yang namanya omega 3. Mungkin selama ini kita selalu berpikir omega 3 dari ikan. Tempe mengandung omega 3, so amazing, right? Antioksidannya juga banyak di tempe, so dari 100 gram tempe itu sebenarnya nutrisinya amazing, amazingly great, oke? Nah sekarang pertanyaan selanjutnya yang ingin gue bahas adalah apa yang membuat tempe itu mengandung vitamin B12? Karena yang mengandung vitamin B12 biasanya makanan hewani, daging, oke, telur, daging-dagingan lah pastinya. Sebenarnya vitamin B12 ini kan dihasilkan oleh bakteri ya. Lu bayangin aja, daging-daging, hewan-hewan juga kan ya makannya mereka makan rumput atau makanan yang dikasih itu ada bakteri-bakterinya juga dan itulah yang bakteri-bakteri yang menghasilkan B12 sehingga mereka mengandung vitamin B12. Oke. Jadi ada 2 bakteri yang bertanggung jawab untuk
Sehingga tempe itu mengandung vitamin B12. Yang pertama itu Klebsiella pneumoniae dan yang kedua adalah Citrobacter fruendi. Oke, gua nggak tahu lah namanya, gua bacanya benar atau enggak, tapi 2 bakteri ini yang membuat tempe itu mengandung vitamin B12. Jadi sebenarnya bukan dari ragi tempe itu sendiri, karena itu beda lagi tuh, oke. Kalau yang membuat tempe, yang membuat kacang kedelai atau kacang apapun jadi tempe itu Rhizopus, oke. Tapi ada 2 jenis bakteri ini yang akhirnya membuat tempe itu mengandung yang namanya vitamin B12. So, again sekali lagi, rata-rata 100 gram tempe itu mengandung sekitar 12 sampai 72 mikrogram dari vitamin B12. Kebutuhan kita satu hari itu 2,4 mikrogram. Gua secara pribadi gue berusaha untuk makan tempe sesering mungkin. Mungkin yang jadi tricky-nya buat gua adalah karena tempe itu enak banget kalau kita beli masih fresh dan dimasak, mungkin kita taruh di kulkas 2 3 hari maksimal. Karena setelah 3 hari, mulai ke 4 hari biasanya itu udah mulai ada apa ya, aroma tempe lah ya kalau istri gue bilang. Jadi lebih bau tempe gitu, lebih wangi tempe dan itu dia nggak terlalu suka. So anyway, jadi gua harus beli lebih fresh, beli lebih sering dalam 1 minggunya ke pasar supaya nggak terlalu bau gitu ya, kalau buat yang nggak terlalu suka bau tempenya. Anyway, terus yang akan gue bahas juga, yang gue akan sharing-kan adalah dari penelitian ini, by the way ditulis dari penelitian Italia juga, manfaat tempe itu buat apa aja sih yang mereka sudah temukan. Satu, bagus banget buat kesehatan jantung. Kenapa? Karena tempe ini bisa menurunkan tingkat kolesterol dan juga bisa menghambat dari satu enzim yang namanya HMG-CoA reductase. Ini adalah enzim yang membantu pembuatan kolesterol dalam tubuh dan konsumsi tempe itu bisa menghambat dari produksi kolesterol dari dalam tubuh ini. Makanya kenapa itu bisa membantu meregulasi tingkat kolesterol. Keren banget. Selanjutnya penelitian yang dari Italia juga menulis bahwa tempe ini ada peran untuk fungsi kognitif atau fungsi otak berpikirnya. Kenapa? Karena mereka melihat ini korelasi bukan causation ya. Mereka melihat hubungan atau correlation ketika orang konsumsi tempe secara rutin, kemampuan mereka untuk mengingat akan sesuatu di orang-orang yang tua itu lebih baik. Oke. Lalu selanjutnya manfaatnya apa? Tempe juga mendukung untuk kesehatan tulang, karena tempe banyak mengandung isoflavones sama kalsium. Dan kalsiumnya ini gampang untuk dicerna, oke. So, kalsium bioavailability-nya jadi lebih baik ketika kacang kedelai itu sudah jadi tempe, dibandingkan kalau kita makan kacang kedelainya itu sendiri. Lalu juga mereka mencatat ini konsumsi tempe bisa membantu muscle recovery. Jadi buat orang-orang yang atlet seneng mau improve performance, sekarang juga banyak banget orang awam yang emang pengen lari lebih better, main tenis lebih better, pokoknya olahraga apapun untuk lebih better. Dan kalau kita mau mencapai itu, muscle recovery itu penting banget. Sehingga muscle recovery ini bisa didukung juga dengan protein yang ada di tempe. Oke? So, amazing, it's pretty cool. Sekali lagi penelitiannya dari Italia, guys. Ini semoga tuh nggak bias ya, maksudnya kalau kita orang Indonesia, oh kita yang punya tempe, terus kita, bangga-banggain. Tapi ini tuh yang bikin gua apresiasi lebih lagi adalah banyak penelitian yang ditulis sama orang luar negeri, orang yang bukan Indonesia sama sekali gitu, oke. Lalu manfaat tempe yang lainnya yang ditulis dari penelitian yang di Itali adalah konsumsi tempe ini bisa membantu energi intake, meningkatkan asupan makanan, dan juga untuk naikin berat badan di anak-anak yang berat badannya kurang. Cukup menarik buat gua. Nanti sebentar gua akan share lebih detail sedikit penelitiannya mengenai itu. Dan yang selanjutnya juga adalah karena tempe tempe ini bisa mengontrol
dari hormon yang membuat kita lapar, sehingga kita kenyangnya bisa lebih lama. Ya, ini tipikal dari protein lah ya. Protein in general itu ngasih rasa kenyang ke kita yang cukup lama dan lebih lama. Nah, yang terakhir yang ingin gue sharing ke teman-teman adalah ternyata tempe ini bagus juga untuk membantu anak-anak bertumbuh dengan lebih baik dari segi berat badan, terutama juga buat teman-teman yang anaknya underweight. Jadi ini ada satu penelitian, mereka memanggil sekitar 46 anak-anak di Indonesia yang usianya 24 bulan sampai 59 bulan, lalu mereka diminta untuk konsumsi tempe nugget tiap hari, oke. Tempe nugget jadi tempe dibikin nugget, udah gitu digoreng, oke, untuk selama 30 hari. Dan mereka lihat, wih, asupan kalorinya lebih meningkat dan juga bisa naik berat badan, oke. Ini penelitian lain lagi juga mencatat hal yang sama, 30 anak-anak usia 36 bulan sampai 60 bulan, dan setiap hari mereka dikasih untuk konsumsi tempe nugget ini 30 gram aja per harinya selama 4 minggu. Dan sekali lagi mereka lihat ada peningkatan berat badan, karena asupan kalorinya meningkat dan kualitas protein dari tempe itu sendiri juga penting. Jadi teman-teman, tempe ini absolutely amazing food. Ini sangat promising kalau menurut gua, dari segi harga sangat affordable, dari segi dampak lingkungan gua nggak banyak bahas di sini, tapi untuk menghasilkan tempe itu resources yang digunakan jauh lebih sedikit dibandingkan untuk, daging ketika daging itu, diproduksi. Nutrisinya kerennya keren banget, jadi kita harus bangga banget untuk, orang Indonesia kita punya tempe, orang-orang asing justru sekarang kagum-kagum dengan tempe. Gue mau ngajak kalian untuk makan tempe lebih banyak, belajar mengolah tempe juga lebih kreatif lagi, supaya ya mungkin orang selalu bilangnya bosen 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 tempe mungkin dibacem lagi, digoreng lagi, tapi kita perlu kreatif gitu. Ya ini per hari ini, di bulan September gue bikin episode podcast kali ini, hari ini gue baru masak tempe, gue bikin kayak gulai kari, tapi gue pakai tempe. Jadi, bumbu yang membuat makanan itu enak, sehingga tempe tempe juga ketika dimasak, kita tuh kalau mau lebih enak tuh kita masaknya memang harus lama, kita diemin, bahkan mungkin masak hari ini makannya besok, karena tempe itu akan menyerap semua bumbunya lebih mantap lagi. Tapi gua rasa juga sama kok seperti semua jenis masakan, ketika teman-teman bikin rendang, rendang daging sapi misal pakai sapi, semakin itu lama dimasaknya semakin enak gitu kan. So, kuncinya itu, istri gue selalu bilang ke gue kalau masak itu butuh kesabaran, kalau lu mau makanannya enak. Dan gue belajar, yes, that's true. Anyway, semoga teman-teman bisa explore konsumsi tempe lebih banyak, sangat affordable, sangat sehat buat kita semua, dan seperti biasa harapan gue semoga kita sehat seutuhnya.